produksi kita untuk ayam ras Badayu itu kita diurutan ke 7, kemudian untuk ayam telur kita diurutan ke 8 rekor muri untuk pencapaian NKV terbanyak pada waktu itu, pada tahun 2019. Tentu ini semua tidak terlepas dari peran dari Bapak Gubernur dan terus memberikan motivasi kepada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Geda Susanto kembali berjumpa bersama Anda dalam podcast program pembangunan yang kali ini langsung kita selenggarakan dari stand Dinas Kominfotik Provinsi Lampung di Pekan Raya Lampung 2023. Teman-teman sekalian, seperti biasa di acara podcast ini kami ingin menyampaikan informasi-informasi penting seputar program-program unggulan yang telah, yang sedang dan ataupun yang akan dilakukan oleh Pemprov Lampung. Dan hari ini kita akan berbincang seputar program-program unggulan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Karena sudah hadir di samping saya salah satu Sri Kandi Pemprov Lampung ini. Beliau adalah Ibu Insinyur Lili Marwati MSI. Selamat sore Ibu. Ya, beliau adalah Kepala Dinas Nakeswan Provinsi Lampung yang akan bersama kita dalam perbincangan program unggulan Nakeswan Provinsi Lampung ini. Bu Lili, suasana kita agak panas nih. Suasana kita sehat-sehat aja Ibu? Alhamdulillah. Ya, beberapa hari ini memang cuacanya luar biasa ya. Sabtu panas sekali. Keluar ruangan juga. Iya. Ya Pak ya. Termasuk kegiatan-kegiatan teman-teman kita di lapangan terkait dengan nakeswan ini lancar meskipun cuaca panas ini. Ya tetap kita sebagai pelayan masyarakat kan tetap kita di lapangan tetap berkontribusi, tetap melayani peternak maksimal mungkin ya untuk para peternak kita gitu ya. Iya, Bu Lili, seputar program pembangunan unggulan dari nakeswan ini, bagaimana sih sebenarnya kondisi peternakan dan kesehatan hewan kita saat ini, khususnya di Provinsi Lampung ini? Baik, terima kasih Pak Frida. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung ini merupakan salah satu dari dinas yang dipercaya oleh Bapak Gubernur Lampung untuk menjalani visi dari Gubernur Lampung untuk Kota Lampung Berjaya, di mana Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Lampung menjalani misi yang kelima. Misi kelima yaitu kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. Jadi tupoksi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung kita menjalani dari misi di mana kita ketahui bahwa syukur alhamdulillah pembangunan sektor peternakan di Provinsi Lampung ini cenderung meningkat. Jadi berdasarkan dari BPS, distribusi sektor peternakan terhadap pembentukan PDRB Provinsi Lampung tahun 2022 adalah sebesar 4,72%. Dengan laju pertumbuhan PDRB sebesar 8,7%, di mana peternakan Lampung juga memiliki potensi yang bagus dan menunjukkan ini dibuktikan dengan adanya nilai tukar petani di subsektor peternakan berada di angka 100 pada tahun 2022 dengan nilai 103,01. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa peternak mengalami tumbuh. NPP subsektor peternakan merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani atau peternak. Jadi di masa kepemimpinan Bapak Gubernur kita, Bapak Arinal Junaidi, di mana beliau juga sangat fokus terhadap pembangunan pertanian, sektor pertanian dalam arti luas, karena beliau juga adalah salah satu gubernur yang sangat konsen di sektor pertanian. Iya, ini menjadikan tantangan kita sebagai gadis-gadis di lingkup pertanian untuk bisa
maju mendorong program-program di bidang pertanian sama luas dan di sektor anak ini lebih berkembangan. Iya, oke. Kalau itu tadi kondisi kesehatan hewan dan peternakan ya, peternakan dan yang ya peternakan dan kesehatan hewan. Yang menarik ya. Iya. Ya, alhamdulillah saat ini sedang dalam posisi yang baik ya, dan mudah-mudahan ini juga bisa terus meningkat. Nah, kaitannya sekarang dengan ternak nasional nih, kan gitu ya. Nah, peran komitmen Pemprov Lampung untuk menopang ketahanan pangan nasional khususnya untuk peternakan dan kesehatan hewan ini gimana nih Bu? Tentunya Pak Frida, Provinsi Lampung itu mempunyai komitmen yang peranan yang cukup besar. Salah satu tadi Lampung sebagai salah satu lumbung ternak nasional, kemudian Lampung juga mensuplai ya kebutuhan pangan ke provinsi lain, Jabodetabek dan DKI, kemudian Sumatera bagian atas, di mana kita ketahui pada tahun 2022 ini produksi daging di Provinsi Lampung tercatat sejumlah 21.886 ton. Kemudian produksi daging kambing di Provinsi Lampung 4.406 ton, di mana populasi kambing kita ini termasuk ke dalam peringkat ketiga nasional setelah Jawa Tengah, setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk kualitas atau produksi dan populasinya, ya, gitu. Sehingga wajarlah kalau Lampung dikatakan sebagai lumbung ternak nasional. Begitu juga dengan produksi daging, ya, daging ayam ras, di mana Provinsi Lampung ini tercatat sebanyak 108 ton produksinya setahun. Dan produksi telur ayam ras telur tercatat 209.772 ton. Artinya memang untuk menopang ketahanan pangan nasional, Lampung adalah salah satu provinsi yang mendukung atau mensuplai pangan Indonesia. Ya, khususnya kita mensuplai Jabodetabek. Kita fokus untuk produksi populasi ternak daging sapinya, kambing, kemudian ayam, telur seperti itu. Kalau untuk ayam dan telur termasuk kita di peringkat berapa Bu? Kita kalau produksi kita untuk ayam ras daging itu kita diurutan ke-7, kemudian untuk ayam telur kita diurutan ke-8. Artinya untuk produksi sektor peternakan kita masuk tercatat di dalam 10 besar. Seperti itu artinya produksi sektor peternakan secara nasional menyumbangkan kontribusi yang cukup signifikan secara nasional ya. Iya. Oke. Untuk strategi ke depannya nih, seperti tadi kan kita secara peringkat nasional sudah termasuk 10 terbesar semua ya kita ya. Jika kita di Jawa sebagai juga lumbung ternak nasional. Nah, untuk strategi mengembangkan peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Lampung yang sudah dilakukan, yang sedang, dan mungkin ke depan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Peternakan kita? Sesuai dengan tupoksi kami, yaitu ada indikator kinerja utama kami, yaitu untuk meningkatkan produksi dan populasi ternak. Salah satunya tentunya kita melihat di dalam bidang peternakan itu terbagi atas beberapa bidang. Ya. Kita di bidang peternakan ada 4 bidang. Bidang produksi, pembibitan dan produksi, kemudian bidang restoran dan kafe, kemudian bidang usaha dan panen, kemudian sarana dan prasarana. Selain itu juga kita ditunjuk oleh 4 UPTD. 4 UPTD yaitu UPTD Kambing Saburai, posisinya ada di
sapi, kemudian UPTD pembibitan sapi cabang 3 Kampung Selatan, UPTD BIBD Terbanggi dan UPTD Lab Pelayanan Kesmas dan Kesmaven. Program salah satu strategis program yang kami canangkan dan sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Lampung bahwa kita harus menjadi lokomotif pembangunan peternakan, pembangunan pertanian. Motivasi di Bapak Gubernur kita jadi lokomotif ya. Kita ini harus menjadi lokomotif pembangunan pertanian. Dan tantangan itu bagi kita. Ya. Artinya saya bisa untuk kami beserta teman-teman itu mempunyai beberapa strategi, terutama tentunya revitalisasi UPTD kami. Pertama, di dalam revitalisasi UPTD kita kembali berwajib untuk peningkatan populasi ternak. UPTD BIBD Terbanggi sekarang produksi stronya, semen bekunya itu sudah ber-SNI. Jadi ada 9 bull kita itu sudah ber-SNI, sehingga stro atau semen beku yang diproduksi oleh BIBD Terbanggi Lampung itu sudah bisa dijual secara luar biasa. Nah, salah satu program untuk peningkatan populasi adalah kita juga ada satu program unggulan kita adalah si komandan. Si komandan itu ada sapi kerbau andalan kita. Di mana kita melakukan pelayanan kepada petani-petani kita, kepada petani-petani kita untuk melakukan inseminasi buatan IB untuk meningkatkan penambahan populasi ternak yang ada di provinsi Lampung. Jadi ada si komandan, kemudian kita melakukan dengan produksi strok semen buku kita untuk digunakan oleh petani. Kemudian tentunya juga pelayanan Keswan dan Kesmaven, di mana di sana kita untuk menjaga hewan tersebut bisa harus sehat. Di sanalah fungsi dari bidang Keswan Kesmaven melakukan pelayanan kesehatan dari Keswan. Melakukan pada kelompok-kelompok Bu Lili, ini sekarang kan sudah hampir di tahun anggaran kita nih. Untuk program kita sendiri, mungkin bisa digambarkan kira-kira sudah berapa persen capaian kita sampai dengan saat ini untuk program kita? Untuk program-programnya hampir yang sudah terlaksana kurang lebih sudah 70-80%. Program yang itu sudah tinggal penyelesaian akhir tahun nanti 100% pastinya. Artinya kita berharap program-program unggulan kita ini bisa menyentuh masyarakat, bisa bermanfaat dan berguna buat petani-petani. Oke. Ya, Bu Lili, sering kita dengar ini sudah banyak prestasi nih di bidang peternakan dan kesehatan hewan kita. Gubernur sering dapat penghargaan nih. Bisa diceritakan penghargaan yang sudah kita dapat sama dia? Ya, selama kurun waktu kepemimpinan Bapak Gubernur Rina Junaidi, karena beliau sangat konsen ke sektor pertanian, kita juga akhirnya harus menunjukkan kinerja kita. Jadi bahwa kita harus untuk bisa mewujudkan apa-apa yang bisa kita lakukan secara waktu. Jadi pada tahun 2019, syukur alhamdulillah, Lampung mendapatkan rekor muri untuk pencapaian NKV terbanyak pada waktu itu, pada tahun 2019. Pertama kali Bapak Gubernur dapat penghargaan di tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 UPTD pembibitan kambing saburai kita itu mendapatkan melalui penilaian Abdi Bakti Tani, Pak Gubernur mendapatkan piagam di Bakti Tani di sektor peternakan. Itu dari Kementerian Pertanian. Dari Kementerian Pertanian. Masih banyak penghargaan klaster juga, klaster peternakan, bekerja sama dengan Bank Indonesia. Alhamdulillah juga peternakan mendapatkan
klaster ketahanan pangan terbaik pertama pada tahun 2021 seperti itu, dalam rangka mendukung pengendalian inflasi yang bersama dengan Bank Indonesia. Seperti itu. Kemudian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung atas bimbingan, binaan dan motivasi dari Bapak Gubernur juga kita mendapatkan terbaik ketiga waktu itu tahun 2021 sebagai instansi yang komunikatif. Ini semua nasional ya? Masalah ya, yang paling membuat kami Provinsi Lampung ini menjadi bangga ya, kita artinya kinerja kita diakui bahwa tadi UPTD BIBD terbanggi kita sudah mendapatkan SNI 9 bulannya. 9 bulan ya? 9 sapinya sudah mendapatkan SNI sehingga produksi semen bekunya itu bisa dijual. Dan tentunya akan mendapatkan menjadikan tambahan PAD buat bagi Provinsi Lampung ya? Bagi Provinsi Lampung. Dan kemarin yang terakhir ini Lampung juga mendapat penghargaan terbaik untuk petugas inseminator. SDM nih? Ya, dari sisi SDM? petugas inseminator terbaik itu diraih oleh Kabupaten Lampung Selatan. Dan kita juga menjadi salah satu provinsi yang respon terhadap kegiatan transfer MTO. Jadi salah satu provinsi yang setelah melakukan transfer embryo terbaik. Kemarin pada waktu acara kegiatan Hari Bakti Tani, kegiatan di Kementerian Pertanian pada tanggal 17 Agustus, UPTD kita dipanggil ke pusat untuk mendapatkan menerima piagam penghargaan plakat Abdi Bakti Tani lagi untuk 2. Jadi untuk lab pelayanan Kesman dan Kesmaker juga untuk UPTD kami kabupaten kita. Luar biasa. Kalau boleh ya, tentu ini semua tidak terlepas dari peran dari Bapak Gubernur dan terus memberikan motivasi kepada kami semua, memberi tantangan, memberi motivasi bahwa apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kinerja ini untuk masyarakat kita, kesejahteraan petani untuk baik nih Bu Lili, kita ingin ngobrol lebih panjang, kayaknya asik nih ngobrol kalau udah masalah penghargaan. Satu lagi masih ada lagi, boleh dengan program Kartu Petani Berjaya Pak Gubernur. Dengan Kartu Petani Berjaya Pak Gubernur. Ya, program unggulan Gubernur. Nah, khusus untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, di Kartu Petani Berjaya ini kita ada web Halo Medik Veteriner. Webnya? Ya, di situ yang terintegrasi dengan Kartu Petani Berjaya. Dan web Halo Medik Veteriner ini sama seperti Halodoc. Gitu loh, jadi bisa konsultasi. Jadi petani atau peternak bisa melakukan konsultasi ke kesehatan hewannya melalui Halo Medik Veteriner. Dan ini baru pertama kali di Indonesia. Seperti itu. Jadi kita linkkan dengan program Kartu Petani Berjayanya Pak Gubernur. Di situ juga ada gudang ternak. Jadi nanti di Kartu Petani Berjaya sudah ada, kita bisa melihat data peternakan kita. Gitu. Dan melalui Kartu Petani Berjaya juga para peternak kita bisa mengakses kur kredit usaha rakyat untuk usaha. Baik, terima kasih banyak ini Insinyur Lili Marwati MSI. Iya, Mbak Linda, saya Ketua Provinsi Lampung yang sudah hadir di podcast kita ini, yakin bahwa informasi ini akan bermanfaat bagi pemirsa kita di podcast kita, dan kita berharap di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, terima kasih atas kehadiran. Boleh kasih untuk pemirsa kita? Kita ada ke program unggulan nih.
untuk para pemirsa yang Apa itu? ada di Provinsi Lampung, khususnya di Bandar Lampung, kita ada UPTD pelayanan Keswan ya, yang ada program si kucing, sistem kunjungan keliling. Jadi kita melayani masyarakat, khususnya untuk hewan-hewan kesayangan, hewan-hewan kesayangan seperti kucing, anjing yang ingin yang ingin mendapatkan pelayanan yang dikunjungi gitu loh. Jadi kita mengunjungi sistem kunjungan keliling untuk mendatangi akses melalui IG kami, melalui media sosial kami. Oh gitu. Begitu. Iya. Baik, banyak programnya dan memang ini yang diharapkan oleh masyarakat kita ya. Mudah-mudahan dengan program-program ini akan mengangkat semua program unggulan yang telah dicanangkan oleh Gubernur Lampung Ibu Lili. Untuk closing statement perbincangan kita hari ini nih Bu Lili, kan ada stand kita nih di pameran di Pekan Raya Lampung. Ya. Sebenarnya apa yang bisa didapat oleh pengunjung kita? Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk di stand pameran Pekan Raya Lampung, khususnya di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, stand kita ada di Hall C. Hall C. Tetangga dengan kita. Ya, kita sesuai dengan tema dari Pekan Raya Lampung adalah digitalisasi, ya, digitalisasi pelayanan publik. Di sana di stand kami juga menyiapkan pelayanan kepada masyarakat, ya, konsultasi gratis kepada masyarakat. Di situ bisa dikunjungi di stand kami. Di sana juga setiap hari ada beberapa berbeda-beda, ya, artinya hari ini pelayanannya. Ya, hari ini misalkan pelayanan jika ada yang menanyakan tentang ternak ruminansia, kemudian besok ternak non ruminansia, kemudian pelayanan kesehatan hewan juga kita terima. Mari silahkan mengunjungi stand kami Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung di Hall C. Siap. Baik, terima kasih Bu Lili sekali lagi dan kita akan jumpa lagi mungkin di lain kesempatan. Pemirsa podcast program pembangunan Dis Community Provinsi Lampung, demikian bincang-bincang kita, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.